Oke, halo guys, and welcome back to my channel Kironima. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk animasi Nonakamachi ni Yusa. Nah, di video kali ini kita bakal memasuki chapter 151 sampai chapter 154. Oke, ini merupakan lanjutan dari part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum melihat part sebelumnya bisa cek aja videonya di playlist supaya kalian bisa memahami alur ceritanya. Oke, tapi sebelum kita ke novel, buat kalian yang belum subscribe, gue ingatin buat kalian harus subscribe channel ini supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Oke, untuk chapter 151 judulnya adalah Kunjungan Mendadak Pangeran dan High Elf. Oke, jadi di part sebelumnya kita udah tahu ya, untuk masalah dengan kerajaan Veronia udah selesai dan Leonor dan dua iblis Asura udah KO ya. Ini adalah lokasi yang bagus kan? Lid berkomentar saat dia menatap Red dari samping saat dia menatap kota. Nah, ini jadi terakhir, pas terakhir Red sama Red itu sedang piknik ya di luar kota. Yap, itu lokasi yang sangat bagus. Kami saling memandang dan tersenyum. Rasanya seperti Red dan Red tersenyum sepanjang piknik kecil ini. Red berbisik pelan di telinga Red, "Lain kali kamu bisa mengajak Ruti dan makan bekal di sini juga." "Dengan Ruti?" tanya Red. "Yap, Red dan Ruti, kalian bersaudara. Jika kamu melakukan itu, masalah Red juga akan terpecahkan." Dan setelah piknik selesai, Red dan Lid kembali ke apotek dan menjalankan kegiatan seperti biasanya. Dan malamnya, Tise dan Ugesan menyapa Red. Dan di belakang mereka, "Selamat malam, Redkun. Ada bulan yang indah di luar malam ini." Pangeran Sarius dan Rindara berbicara dengan suasana santai. "Apa yang membawa kalian berdua ke sini?" tanya Red. "Karena kita ingin makan masakan Redkun sekali lagi sebelum kita kembali." Pangeran Sarius berkata dan mengedipkan mata. "Kami akan pergi sekitar 2 hingga 3 hari. Saya berencana untuk meninggalkan pelabuhan pada hari kami selesai mengisi ulang." "Apa yang kamu rencanakan dengan Wedidart yang dibumikan?" Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami tidak punya cara untuk menariknya kembali ke laut. Kami akan mentransfernya ke Sultan. Ada semua jenis bahan peralatan dan logam di dalamnya yang mungkin berguna." Nah, jadi kapal iblis Wendidatnya itu nyungsep ya. Dan itu nggak bisa ditarik, guys. Kemudian dari samping, Rindara mengeluarkan sebuah tas dan menunjukkan isinya kepada Red. "Kamu membawa berbagai macam bahan sekali lagi." Tas itu diisi dengan sayuran, kacang-kacangan, daging, dan ikan, dan semuanya adalah bahan-bahan bermutu tinggi yang bisa diperoleh di Sultan. "Gunakan itu sesuai keinginanmu. Daging, paha ayam, dan bawang. Oh, ada nasi juga. Beras langka di Sultan. Sultan memiliki banyak air dan Rindara berpikir bahwa iklimnya cocok untuk menanam padi, tetapi daerah yang dikembangkan oleh penduduk kerajaan Avalonia ini tidak memiliki pengetahuan dalam menanam padi. Beras ini mungkin juga diimpor. Mari kita lihat. Mungkin Red akan mencoba menghidangkan yang belum pernah Rindara coba sebelumnya." Kelezatan masakan Red memiliki segel persetujuan Lichan, jadi tidak masalah. Red mendorong dadanya dengan penuh percaya diri. "Oh, aku menantikannya," balas Rindara. "Kalian benar-benar harmonis." Pangeran Sarius memandang dengan mata hangat. Wajah Lid memerah. "Karena kami berada di rumah kami sendiri, kami secara tidak sadar menjawab dengan kejenakan kami yang biasanya." Tise bersama Ugesan juga ikut memasak. "Jadi apa yang akan kamu buat?" "Oyakodon yang diajarkan padaku di masa lalu," balas Tise. Menantang dengan hidangan langka dalam situasi ini, Red-san menyerang ya. "Jika rasanya tidak cocok untuk mereka, maka aku akan memanggang daging." Seperti yang Tise katakan, tidak peduli betapa menariknya bahan-bahan yang Red terima adalah hal yang sempurna bagi orang seperti Tise yang bukan seorang koki.
untuk menantang hidangan yang belum pernah disebuat sebelumnya. Levelku baru saja naik, tapi tidak ada musuh kuat dengan pelindungan ilahi yang kuat seperti Clockwork atau Azure Demon di reruntuhan elf kuno. Jadi, aku tidak bisa naik level dengan baik, ucap Tise. Level Tise lebih rendah dari Ruti atau Danan, tapi lebih tinggi daripada Red, level tinggi terkemuka di dunia ini. Red khawatir dia tidak akan naik level lagi untuk waktunya di Sultan. Apakah tidak apa-apa menggunakan poin berharga itu untuk mendapatkan keterampilan memasak? Nah, jadi di sini Tise bakal mentransfer poinnya untuk keterampilan memasak ya. Masakan Red Sun sangat enak. Aku ingin bisa memasak hidangan lezat seperti Red Sun, ucap Tise. Keterampilan umum memasak bisa diambil oleh siapa saja. Itu mungkin bahkan untuk pelindungan ilahi prajurit yang dimiliki Uguay-san. Namun demikian, tidak peduli seberapa pintar laba-laba itu, Red tidak pernah berharap itu meningkatkan keterampilan memasaknya. Mungkinkah ia laba-laba pertama di dunia yang memiliki keterampilan memasak? Nah, jadi Uguay-san mempunyai keterampilan memasak anjir. Suatu hari, Red berencana untuk menulis buku tentang memasak untuk laba-laba dengan Uguay-san. Oke, setelah selesai makan, Lee dan Tise berkata bersamaan, "Saya berterima kasih kepada Dewa Demes karena menyediakan makanan hari ini. Terima kasih atas makanannya." Dan setelah makan, pendapat Sarius dan Dirinara ternyata masakan mereka berdua itu sangat-sangat enak ya. Kemudian Dirinara berkata, "Saya sudah makan nasi sebelumnya, tapi ini makanan yang aneh. Itu disebut oyakodon. Saya percaya saya telah mereproduksi sebagian besar rasa yang saya alami ketika saya memakannya di masa lalu. Ya, dagingnya saat itu adalah ayam dan bukan cockroach. Begitu hidangan yang dibuat dengan telur dan daging ayam, jadi itu oyakodon." Dirinara memandang oyakodon dengan penuh minat dan mengambil telur dan daging bersama-sama sebelum menggigitnya. Sangat lezat. Dirinara senang itu cocok dengan selera High Elf yang hidup bertahun-tahun. Rasanya sedikit berbeda dari oyakodon yang ia makan di masa lalu, tapi ya itu enak. 60 tahun yang lalu, saya lupa rasanya, tapi mencicipinya lagi membuat ingatan saya terguncang. Setelah Pangeran Sarius naik tahta, Veronia akan bergabung dengan pasukan sekutu Avalonio juga kan? Tanya Red. Tentu saja, kami berencana untuk menghapus perjanjian non-agresi dengan pasukan Raja Iblis. Jika kami menjelaskan bahwa kami mencoba untuk memenangkan tahta demi itu, kami akan menerima dukungan dari kerajaan Avalonia juga. Pinjaman yang kami terima akan dibayar dengan bergabungnya kami dengan pasukan sekutu. Tidak ada kesepakatan yang lebih baik daripada itu. Sarius akan mengakhiri topik ini di sini dan tidak akan bisa kembali ke Veronia jika ia melewatkan momen ketika hidangan ini paling enak. Jadi kami untuk saat ini fokus menikmati hidangan langka di depan kami. 2 hari kemudian, hari ini adalah hari yang hangat dan berangin seperti biasanya meskipun sedang musim dingin. Ratu Leonor dan 2 iblis Asura telah menghilang, jadi kami memiliki peluang yang cukup untuk menang. Tetapi para bangsawan yang mengikuti Leonor tidak akan dengan patuh mematuhi kami. Mereka akan menangis bahwa keluarga kerajaan Veronia telah mencairkan darah dan menikahi negara lain dan mendorong pemulihan mantan bangsawan. Jadi pertarungan dimulai sekarang. Hari ini adalah hari di mana Dirinara dan Pangeran Sarius akan berangkat dari Sultan. Mereka sudah selesai memasok dan pelaut yang tersisa bergerak menuju kapal terapung sambil ditemani sorak-sorai orang-orang Sultan yang akan berpamitan. Saya mengerti mengapa Miss Sofia memutuskan untuk tetap di Sultan. Ini kota yang bagus, gumam Dirinara. Setelah melihat Pangeran Sarius naik ke kapal dan berbicara dengan wali kota dan yang lainnya, Dirinara berpamitan kepada kami dan pergi. Kita mungkin tidak akan melihat Dirinara dan yang lainnya sampai perang dengan pasukan Raja Iblis berakhir, atau mungkin kita tidak akan pernah melihatnya lagi. Nah, setelah ini Mistem akan tinggal di Sultan sebagai nenek yang dengan lembut mendorong punggung para petualang yang mengambil langkah pertama mereka. Dan di sini
Mistem juga membubarkan partinya dan akan mengembalikan gelar peringkat B dan mungkin membuat mereka menjadikan peringkat D. Nah, pada hari Pangeran Serius dan Rindara meninggalkan Sultan, Mistem secara resmi membubarkan partinya dan ia akan menjadi petualang peringkat D. Dan setelah itu kami kembali ke kehidupan sehari-hari yang seperti biasanya dengan Reed dan Ruti. Oke, kita pindah scan. Anggota tentara kerajaan Avalonia transportasi perahu layar Karak Grey Vulture. Di tengah hujan deras, para pelaut sibuk mempersiapkan diri untuk berperang. Kapten Jami berteriak pada kapal musuh. Musuhnya adalah angkatan laut Veronia. Halangan dari Veronia telah mengganggu pasukan sekutu. Mereka telah berulang kali menjarah tempat di bawah level yang akan mengakibatkan perang dengan kerajaan Avalonia. Apakah bajingan itu berniat memulai perang dengan kita? Tidak banyak, tetapi masih beberapa bangsawan di Veronia yang berpikir Veronia harus bergabung dengan pasukan sekutu. Tapi jika pasukan sekutu menyatakan perang terhadap mereka terlebih dahulu, mereka tidak punya pilihan selain berpihak pada pasukan Raja Iblis. Jamidono, seorang prajurit, mempersiapkan dirinya untuk kemungkinan terburuk dan memutuskan untuk mengandalkan ilmu pedang yang dia pelajari dari wakil Kapten Gideon. Jadi prajurit Jamidono ini dulunya belajar pedang dari Gideon ya, atau Red. Kapten, ada kapal yang datang dari belakang. Apa? Jamidono dengan cepat menoleh ke belakang ketika mendengar laporan dari krunya. Dia bisa melihat bayangan besar mendekat dari balik hujan. Itu Veronia Galay atau kapal Veronia. Kapan mereka berada di punggung kita atau di belakang kita? Kami adalah angkatan laut Veronia. Kami sekarang akan menjatuhkan para perompak. Ada High Elf yang mengenakan penutup mata berdiri di haluan kapal. Kapal bajak laut itu mengerang dan miring ke samping. Para perompak digeladak berguling dan jatuh ke laut. Apa? Para perompak terkejut dan bingung. Galay yang menyerang mereka menampilkan lambang kerajaan Veronia. Orang di kapal itu adalah Marsekal Angkatan Laut Veronia Ririndara. Jamidono juga sama bingungnya. Nah, jadi di sini Angkatan Laut Ririndara itu menyelamatkan Jami ya, atau Angkatan Jami dari perompak Veronia. Nah, karena di sini udah beda guys, tujuan Ririndara sama yang di kapal Veronia itu. Kemudian seorang pria dengan ringan melompat dari kapal Galay ke dek Vulture abu-abu bersama dengan pengawalnya. Pria kecoklatan itu menunjukkan senyum yang memperlihatkan gigi putihnya. Saya senang Anda baik-baik saja. Saya Pangeran Sarius dari kerajaan Veronia. Pangeran Sarius? Tidak, maaf atas ledakannya. Saya Bakus Jami dari Bahamut dan dari kerajaan Avalonia. Saya tidak mengantisipasi bertemu seorang pangeran di lokasi seperti itu. Jadi saya minta maaf atas pelanggaran itu. Jamidono ya, saya senang bertarung bersama seorang ksatria dari ksatria Bahamut yang hebat di lautan luas ini ya. Identitas sebenarnya dari para perompak yang menyerang mereka seharusnya adalah tentara yang disewa oleh Veronia. Jamidono dan tentara Avalonia bingung dan waspada dengan apa yang sedang terjadi. Melihat reaksi mereka, sang pangeran menjelaskan, benar, kerajaan Avaloniamu tidak memiliki aliansi, tapi sekarang umat manusia melawan ancaman besar mereka. Raja Iblis, kapal ini membawa perbekalan untuk para prajurit yang berjuang untuk umat manusia kan? Ya, itu benar, maka membantumu adalah jalan yang benar. Apakah itu penilaian pribadimu sebagai seorang pangeran? Itu pada akhirnya akan menjadi konsensus kerajaan Veronia. Jamidono, tolong beritahu mereka ketika Anda kembali ke ibu kota kekaisaran. Ketika Sirius mendapatkan mahkota, kerajaan Veronia berjanji untuk bergabung dengan pasukan sekutu. Jamidono agak meragukannya, tapi ekspresi Pangeran Sirius terlihat percaya diri dan meyakinkan. Hari itu adalah titik balik yang mengubah masa depan umat manusia. Dan jadi di sini Ririndara dan Sirius bakal bergabung dengan sekutu Avalonia jika mereka naik tahta ya. Oke, dan mengesampingkan cerita yang akan menentukan akhir dunia, Red dan Lid dengan senang hati menjalani kehidupan santai mereka hari ini. Oke, jadi seperti itu untuk light novel chapter 151 sampai 154. Sekian untuk video kali ini. Tunggu aja kelanjutannya seperti apa nanti. Oke, bye bye.